Bayangkan kamu sedang berdiri di atas tanah kering di utara Tiongkok, angin gurun meniup pelan, dan di hadapanmu terbentang tembok, batu raksasa yang menjulur ke cakrawala. Seakan tak ada ujungnya, tembok ini bukan hanya dinding, ia adalah saksi bisu dari ribuan tahun sejarah, pengorbanan dan ambisi manusia. Tapi siapa yang pertama kali memutuskan untuk membangun tembok sepanjang ini? Kita harus mundur ke masa ribuan tahun sebelum Masehi, ketika wilayah Tiongkok belum bersatu seperti sekarang. Saat itu tanah-tanah kecil yang saling bersaing negara Zhao Yan dan Qin membangun benteng pertahanan mereka masing-masing untuk melindungi diri dari serangan suku nomaden di utara. Jadi tembok besar itu awalnya hanyalah potongan-potongan kecil milik kerajaan-kerajaan kecil yang takut diserbu. Sampai akhirnya datang sosok yang mengubah segalanya. Qin Shi Huang, kaisar pertama yang berhasil menyatukan seluruh Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Ia bukan sekadar penguasa, tapi seorang visioner yang percaya bahwa stabilitas harus dibayar mahal, termasuk dengan keringat dan nyawa. Ia memerintahkan penyatuan semua tembok pertahanan lama menjadi satu garis benteng raksasa di utara. Tapi jangan bayangkan alat berat atau teknologi modern. Ini semua dikerjakan dengan tangan oleh ratusan ribu buruh, prajurit, bahkan narapidana yang dipekerjakan secara paksa. Banyak yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan dingin yang menggigit. Bahkan ada yang bilang, jasad-jasad mereka dikubur di dalam dinding tembok itu sendiri. Inilah awal dari apa yang nanti disebut sebagai kuburan terpanjang di dunia. Tapi anehnya, Qin Shi Huang sendiri tidak menyaksikan kejayaan tembok itu lama-lama. Beberapa tahun setelah proyek raksasa itu dimulai, ia meninggal dunia. Dan dinasti Qin pun tumbang tak lama kemudian. Tapi ide tentang tembok tidak ikut mati. Dinasti Han yang datang setelahnya meneruskan pembangunan dan memperpanjang tembok hingga jauh ke barat. Bukan cuma untuk pertahanan, tapi juga untuk mengamankan jalur perdagangan legendaris yang kelak dikenal sebagai jalur sutra. Pedagang, utusan, dan bahkan misionaris dari Arab dan Persia mulai masuk lewat rute ini. Dan disinilah secara perlahan, peradaban Islam mulai dikenal oleh masyarakat Tiongkok. Tapi ingat ya, umat Islam belum terlibat dalam pembangunan temboknya. Mereka lebih banyak terlibat dalam diplomasi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, tembok ini jadi simbol ketakutan dan harapan. Tapi ada masa ketika perhatian terhadap tembok melemah. Dinasti yang datang dan pergi setelah Han kadang membiarkannya rusak. Tapi semuanya berubah drastis ketika bangsa Mongol dari utara menyerbu. Mereka tidak peduli dengan tembok, bahkan mereka berhasil menembusnya, menaklukkan seluruh Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Ironisnya, selama mereka berkuasa, pembangunan tembok justru dihentikan. Karena buat mereka, tembok adalah lambang kekalahan bangsa yang tak mampu melawan langsung. Tapi dari sinilah benih-benih peran umat Islam kembali muncul. Karena banyak penasihat, ilmuwan, dan arsitek Muslim dari Asia Tengah yang diundang ke istana Mongol. Mereka tak membangun tembok, tapi ikut membangun sistem ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Lalu tibalah masa dinasti Ming yang berhasil mengusir bangsa Mongol dan merebut kembali kekuasaan atas Tiongkok. Nah, inilah titik balik penting. Dinasti Ming menyadari betapa pentingnya tembok pertahanan, apalagi dari ancaman suku-suku di utara yang masih aktif menyerang. Mereka pun memulai pembangunan ulang tembok besar secara besar-besaran, tapi kali ini menggunakan batu bata, batu potong, dan sistem militer yang lebih modern. Menara-menara pengawas didirikan di berbagai titik, dan sinyal asap digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Inilah tembok besar Cina yang kita lihat hari ini. Sebagian besar bagian tembok yang masih berdiri kokoh adalah warisan dari dinasti Ming. Dan menariknya, di masa dinasti Ming inilah banyak Muslim Tionghoa yang memegang peran penting dalam militer dan pemerintahan. Salah satunya adalah Jenderal Chang Yuchun, seorang Muslim yang ikut merebut kekuasaan dari Mongol. Bahkan Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim dari Yunan, diutus melakukan ekspedisi damai ke Asia Tenggara dan Afrika. Walaupun mereka tidak membangun tembok secara langsung, mereka adalah bagian dari peradaban besar yang menjaga dan memperkuat negeri tempat tembok itu berdiri. Islam bukan bagian dari batu bata tembok Cina, tapi ia hadir dalam urat nadi masyarakat yang mengelilinginya. Kamu tahu nggak, panjang total tembok besar ini menurut perhitungan resmi pemerintah Cina mencapai lebih dari 21.000 kilometer. Itu hampir setengah keliling bumi. Tapi meskipun disebut tembok, dia bukan satu garis lurus. Banyak bagian yang hancur, tenggelam oleh waktu, dan ada juga yang belum ditemukan. Menariknya, tembok ini tidak benar-benar berhasil menghentikan semua invasi.
Tapi dia berhasil menjadi simbol kekuatan, peringatan, dan identitas. Simbol bahwa sebuah bangsa rela mengorbankan apapun demi bertahan hidup. Bahkan rela mengangkat batu demi batu dengan tangan kosong di bawah terik dan salju. Dan bicara soal simbol, tahukah kamu banyak orang dulu percaya tembok besar bisa dilihat dari bulan? Sayangnya, itu mitos. Mata manusia dari luar angkasa tak cukup tajam melihatnya. Apalagi karena warna tembok menyatu dengan lanskap sekitarnya. Tapi mitos itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh tembok ini dalam imajinasi dunia. Ia bukan cuma bangunan tapi juga legenda. Legenda yang lahir dari darah, air mata, dan ambisi manusia yang ingin menantang waktu. Hari ini tembok besar Cina jadi tujuan wisata yang luar biasa. Tapi di balik keindahannya yang kita lihat di foto dan brosur, tersembunyi kisah-kisah kelam. Para budak dan pekerja paksa yang terkubur dalam diam. Perjuangan ribuan keluarga yang kehilangan ayah, anak, dan suami. Sebuah harga yang sangat mahal hanya demi rasa aman dan stabilitas kekuasaan. Jadi saat kamu berdiri di atas tembok itu, jangan hanya kagum pada ukurannya, dengarkan bisikannya. Karena tembok itu menyimpan jeritan masa lalu. Dan tahu nggak, saat Rasulullah SAW masih hidup di Madinah, tembok besar ini sudah berdiri sejak ratusan tahun sebelumnya. Tapi Islam kemudian menyebar hingga ke Cina melalui jalur perdagangan damai. Tidak dengan menaklukkan, tapi dengan akhlak dan pengetahuan. Dan siapa sangka, di negeri yang membangun dinding raksasa untuk menghalangi orang luar, justru banyak hati yang terbuka menerima hidayah. Betapa luar biasanya rencana Allah. Jadi dari tembok yang dibangun karena rasa takut, lahirlah pelajaran tentang harapan, tentang peradaban yang terus berubah, dan tentang bagaimana sejarah selalu menyimpan lebih banyak dari yang tampak di permukaan. Inilah kisah tembok besar Cina. Bukan sekadar batu dan semen, tapi mozaik kehidupan manusia dari masa ke masa. Sampai hari ini ia berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tak selalu terletak pada tembok yang tinggi, tapi pada jiwa yang terus bertahan di tengah badai zaman.